Kau sudah berzikir bertahun-tahun, tapi mengapa hatimu masih kosong? Mengapa hidupmu belum tersambung? Mungkin karena zikir itu masih di bibir, belum turun ke hati, belum menembus ruhmu yang paling dalam. Zikir sejati bukan tentang berapa kali kau menyebut namanya, tapi apakah kau masih ada saat menyebutnya. Karena yang tersambung adalah yang lebur. Zikir bukan sekadar lafal. Zikir bukan hanya persoalan lisan yang mengulang kata. Bukan pula tentang seberapa sering lidah ini bergerak menyebut nama Allah. Sebab jika yang dinilai hanya banyaknya lafaz, maka burung beo pun mampu mengulang tanpa pernah memahami maknanya. Disinilah awal kesalahpahaman itu muncul. Banyak manusia mengira dirinya sedang berzikir hanya karena lisannya tak henti mengucap lafaz suci. Padahal hati mereka sedang sibuk memikirkan dunia. Hati mereka tertambat pada urusan yang tak ada hubungannya dengan Allah. Namun mulutnya tetap berkata, Allah, Allah. Apakah ini zikir? Jika zikir hanya berhenti di mulut, maka ia belum benar-benar hidup. Ia masih sekadar gema, belum menjadi cahaya. Sebab zikir yang hakiki bukan hanya menggetarkan udara, tapi menggetarkan kesadaran. Ia bukan tentang suara, tapi tentang kehadiran. Zikir yang benar akan menyentuh hati, menembus rasa, dan akhirnya melepaskan ego. Di titik itu, bukan kita lagi yang berzikir, tapi Allah sedang menyebut dirinya lewat diri kita. Inilah hakikat zikir yang tersambung. Ia bukan datang dari kita, tapi melimpah darinya. Banyak orang tidak merasa dekat dengan Allah meski mereka berzikir tiap hari. Bukan karena Allah jauh, tapi karena zikirnya tidak menembus sekat-sekat nafsu yang menutupi hati. Zikir hanya mengalir di permukaan, di kerongkongan, tak pernah tenggelam ke dasar. Padahal zikir itu ibarat air hujan. Bila jatuh ke tanah yang kering, ia tak akan menyerap. Tapi bila jatuh ke tanah yang gembur, ia akan masuk, meresap, dan memberi kehidupan. Hati yang belum dibersihkan tak akan mampu menyerap zikir. Sebab zikir hanya hidup di hati yang sudah mati bagi dunia. Hati yang dipenuhi cinta dunia tak akan bisa memancarkan cahaya zikir. Sebab cinta kepada Allah dan cinta kepada dunia tidak bisa bersanding dalam satu ruang yang sempit. Zikir yang lahir dari hati yang masih rakus akan dunia hanyalah formalitas. Tidak ada ruh, tidak ada getaran, tidak ada rasa. Sebaliknya, orang yang hatinya telah putus dari dunia, walau ia hanya berbisik lirih satu kali saja menyebut nama Allah, maka langit akan menggigil mendengarnya. Karena itulah zikir para kekasih Allah tidak ramai, tapi menyala dalam kesunyian. Fana adalah kunci dari zikir yang tersambung. Saat seseorang telah sirna dari dirinya sendiri, maka ia akan dibuka kepada kesadaran bahwa zikir sejati bukan datang dari kehendaknya, tapi ia adalah limpahan dari Allah kepada ruh yang bersih. Maka tidak heran, zikir yang dilakukan oleh para wali seringkali tidak terdengar oleh manusia, tapi didengar oleh semesta. Karena zikir yang sejati adalah pantulan cahaya, bukan pantulan suara. Ia tidak bisa dipaksakan, ia harus diizinkan. Apakah kau pernah merasakan zikir yang membuat air matamu jatuh tanpa tahu kenapa? Itulah saat hati tersentuh, saat ruh sedang disentuh olehnya. Di titik itulah zikir mulai turun ke hati. Bukan lagi pengulangan tapi pertemuan. Bukan lagi hafalan tapi kehadiran. Di situ zikir menjadi jalan untuk tenggelam dalamnya. Dan ketika zikir telah menyatu dengan rasa, maka dunia pun menjadi asing dan Allah menjadi satu-satunya yang nyata. Maka jangan tertipu oleh banyaknya lafaz. Jangan bangga hanya karena lisannya tak henti berzikir, sebab bukan suara yang membuka langit, tapi rasa yang jujur dalam sujud hati. Jika kau ingin tersambung dalam zikirmu, bersihkan hatimu dari selainnya. Turunkan zikirmu dari mulut ke hati, lalu biarkan ia turun lagi ke dalam rasa fana. Disitulah zikir menjadi cahaya, bukan lagi suara. Dan kau akan tahu, ternyata selama ini yang berzikir itu bukan aku, tapi Dia. Antara suara dan kesadaran zikir sejati bukan tentang kerasnya suara, melainkan seberapa dalam ia menembus ke dalam kesadaran. Banyak orang menyangka bahwa berzikir itu harus dilantunkan dengan suara yang menggema, dengan semangat yang berkobar,
dengan pengulangan yang tak terhitung. Namun jika engkau mau merenung sejenak, apakah suara itu yang didengar oleh Allah? Apakah gema mulutmu yang menjadi ukuran dekat atau tidaknya dirimu kepadanya? Tidak, sebab Allah bukan makhluk yang memiliki telinga. Ia tidak menilai dari lantang atau lirihnya suara, melainkan dari hadir atau tidaknya hatimu dalam setiap lafaz itu. Suara bisa berbohong, tapi rasa tak bisa menyembunyikan apa-apa. Kita hidup di zaman yang sangat sibuk. Setiap hari telinga kita dipenuhi suara. Informasi, percakapan, iklan, musik, debat, bahkan zikir pun menjadi bagian dari keramaian itu. Maka tidak heran, banyak yang berzikir namun tetap gelisah. Banyak yang menyebut nama Allah namun tidak merasa berada di hadapannya. Sebab zikir telah menjadi rutinitas kosong yang kehilangan ruh. Lalu kita bertanya, mengapa aku belum merasa dekat dengannya? Padahal aku sudah berzikir setiap hari. Jawabannya terletak di sini. Karena zikirmu belum menjadi kesadaran, ia masih menjadi aktivitas lisan, bukan penyerahan batin. Zikir itu ibarat jembatan. Ia menghubungkan hamba dengan Tuhan. Namun jembatan itu tidak bisa dilalui oleh siapa saja. Yang bisa menyeberang adalah hati yang berjalan dalam keheningan. Jika zikir hanya menjadi kegiatan yang terburu-buru, maka ia tidak akan sampai. Kau bisa menyebut Allah 1000 kali, tapi jika pikiranmu tetap sibuk menghitung keuntungan dunia, maka zikirmu akan menjadi gema yang hilang di telan kabut. Tapi satu kali kau menyebut Allah dalam keadaan hatimu benar-benar hadir dan tunduk, maka zikirmu akan membelah langit. Para kekasih Allah tidak berzikir dengan keramaian, tapi dengan keheningan. Mereka duduk dalam kesunyian, memejamkan mata, dan tenggelam ke dalam zikir yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka tidak meniru gaya siapapun, tidak mengejar jumlah, tidak memikirkan ganjaran. Mereka berzikir karena hatinya tidak tahan jauh dari Allah. Zikir bagi mereka bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Bukan tugas, tapi rasa rindu. Disitulah bedanya. Mereka berzikir bukan untuk sesuatu, tapi karena mereka telah kosong dari selainnya. Jika zikir hanya menjadi alat tukar pahala, maka kau akan cepat bosan. Karena tidak semua zikir mendatangkan rasa. Tapi jika zikir telah menjadi tempat bersandar, maka kau akan mencarinya seperti haus mencari air. Kau akan diam, lalu merasakan bahwa setiap detak jantungmu menyebut namanya, bahkan tanpa suara. Inilah zikir ruhani, bukan zikir jasmani. Ia tidak memerlukan panggung, tidak butuh tepuk tangan. Ia hanya butuh satu hal, kejujuran rasa yang pasrah. Tanpa itu, zikir hanya menjadi suara yang lelah. Cahaya zikir yang sejati akan membakar kegelapan dalam dada. Kau akan merasa lapang, ringan, tenang, meski dunia seakan menekanmu dari segala sisi. Itulah tanda bahwa zikirmu telah menyentuh kesadaranmu. Kau tidak lagi menyebut nama Allah karena diperintah, tapi karena hatimu tidak sanggup hidup tanpa menyebutnya. Bahkan ketika kau diam pun, zikir tetap mengalir. Bahkan ketika tidur pun, ruhmu tetap berzikir. Karena ruh yang hidup dalam cahaya Allah tidak pernah lepas darinya, meski tubuh ini tertidur. Jika hari ini zikirmu masih terasa hampa, jangan putus asa. Itu bukan kegagalan, tapi panggilan untuk lebih dalam. Zikir tidak diukur dari cepat atau lambatnya mendapatkan rasa, tapi dari keikhlasan kita menyucikan hati agar layak menjadi tempat zikir itu tumbuh. Bersihkan hatimu dari ambisi, dari keluhan, dari prasangka, dan dari cinta yang bukan kepadanya. Lalu duduklah dalam sunyi dan ucapkan dengan perlahan, dengan sadar, dengan rendah hati, Allah. Maka lihatlah bagaimana suara itu berubah menjadi kehadiran yang tak bisa dijelaskan. Disitulah zikir mulai tersambung. Ketika nama Allah tak lagi sekadar nama. Banyak yang menyebut Allah namun tidak pernah merasa dia hadir. Nama itu begitu agung, tapi menjadi biasa di mulut yang tak kenal rasa. Kita hidup di dunia yang terburu-buru, semua ingin cepat selesai, cepat paham, cepat merasa. Bahkan dalam zikir pun, kita terbawa logika dunia. Semakin banyak lafaz diucapkan, semakin besar nilai yang didapat. Tapi apakah Allah seperti mesin hitung? Apakah kedekatan dengannya bisa dicapai hanya dengan jumlah?
Disinilah letak kehalusan zikir sejati. Ia bukan perkara angka, tapi perkara kedalaman. Nama Allah bukan sekadar nama. Ia adalah samudra makna yang hanya bisa diselami oleh hati yang hening. Sebagian orang berzikir, tapi hatinya masih memeluk dunia. Lafaz Allah meluncur dari bibirnya, tapi pikirannya sibuk menghitung harta, memikirkan musuh, merencanakan ambisi. Seolah-olah zikir menjadi latar suara dari kehidupan yang penuh keributan. Padahal zikir seharusnya menjadi pusat, bukan latar. Ia bukan hanya teman bicara saat kau berjalan, tapi tempat kembali saat hatimu lelah. Bila zikir masih menjadi pelengkap, maka ia tidak akan pernah menyambungkanmu. Kau hanya akan merasakan getarannya ketika kau bersedia melepas semua selainnya. Menyebut nama Allah bukan seperti menyebut nama makhluk. Ini bukan bunyi biasa. Ini adalah suara yang memanggil asal-muasal keberadaanmu. Ketika seorang hamba menyebut Allah dengan kesadaran penuh, maka sebetulnya ia sedang menyapa kekasihnya, asal cahayanya, tempat pulangnya. Nama itu mengandung nur, nama itu mengandung hidup. Ia bukan sekadar suku kata yang dibentuk oleh lidah, tapi pancaran realitas dari sang wujud mutlak. Maka tidak heran jika para wali bisa menangis hanya karena mendengar seseorang menyebut Allah dengan tulus. Karena mereka tahu, itu bukan suara dari mulut manusia, itu suara dari dalam nurani. Namun, mengapa banyak dari kita menyebut namanya berkali-kali tapi tidak merasa berubah? Karena hati kita masih tertutup oleh hasrat, tertutup oleh dosa yang belum disesali, tertutup oleh amarah yang tak dilepas, tertutup oleh cinta palsu yang lebih kita agungkan daripada cinta padanya. Maka zikir pun tidak bisa masuk. Ia memantul seperti cahaya yang menabrak dinding batu. Karena itu, yang pertama-tama harus kita lakukan bukan memperbanyak suara, tapi melunakkan dinding hati. Dengan taubat, dengan keikhlasan, dengan mengakui bahwa kita belum apa-apa. Hati yang telah lunak akan menjadi tanah tempat tumbuhnya zikir. Di sana, lafaz Allah akan berbunga. Dan setiap kali disebut, ia memancarkan keharuman yang membuat ruh tenang. Bahkan jika hanya sekali saja disebut, hatimu akan gemetar, nafasmu berubah, matamu panas. Karena di situ ada pertemuan. Zikir bukan lagi tentang mengulang, tapi tentang disapa. Saat kau menyebutnya dan merasa sedang disapa olehnya, maka zikirmu telah tersambung. Tidak perlu lagi berteriak, cukup bisik, cukup rasa. Karena Allah tidak dekat oleh suara keras, tapi oleh kesadaran yang tenggelam. Ketika zikir telah masuk ke dalam hati, maka ia akan menjadi napasmu. Kau tidak lagi harus mengingat, karena kau sudah menyatu. Setiap langkah menjadi zikir. Setiap diam menjadi zikir. Bahkan ketika kau tidur, ruhmu tetap berzikir. Ini bukan lagi tentang usaha, tapi tentang keberadaan. Kau telah menjadi tempat zikir itu menitis. Sebab yang berzikir bukan lagi dirimu, tapi Allah menyebut dirinya lewat dirimu. Maka engkau pun hilang, fana. Yang ada hanya Dia. Inilah tujuan tertinggi zikir, bukan agar Allah hadir di hatimu, tapi agar hatimu lenyap dalam kehadirannya. Jangan buru-buru ingin sampai pada titik itu, sebab jalan ini bukan jalan cepat. Ini adalah jalan sunyi yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang sabar membersihkan diri. Mereka yang rela melepaskan keduniaannya. Mereka yang tidak hanya ingin pahala, tapi ingin pulang. Zikir bukan jembatan menuju surga, tapi jembatan menuju Allah. Dan siapapun yang sungguh-sungguh dalam zikirnya, walau perlahan akan sampai. Karena zikir yang turun dari lisan ke hati, dan dari hati ke fana, akan membawa ruh kembali ke cahaya asalnya, yaitu Allah, yang lebih dekat dari segala kedekatan. Saat zikir menjadi napas ruhani. Pernahkah engkau berzikir begitu lama, namun terasa seperti kosong, suara keluar, bibir bergerak, tapi hati tetap kering? Ini bukan karena zikir itu tidak berkhasiat, melainkan karena ruh kita belum hadir. Zikir sejati bukan tentang banyaknya jumlah, tapi tentang hadirnya kesadaran. Tidak setiap suara membawa cahaya. Tidak setiap lafaz membuka langit. Jika zikir belum menjadi napas ruhani, maka ia hanyalah gema yang tak menemukan pantulan. Maka janganlah tergesa dalam zikir,
tapi rendamlah dirimu di dalamnya seperti air meresap ke akar paling dalam. Zikir yang tersambung bukan hanya membuatmu ingat Allah, tapi membuatmu lupa selain Allah. Dalam keadaan seperti itu, zikir bukan lagi kegiatan yang dimulai dan diakhiri, tapi menjadi keberadaan yang berlangsung terus-menerus. Ia tak terikat ruang dan waktu. Ia tidak dibatasi pagi atau malam, jumlah atau metode. Ia menyatu dalam setiap helaan napas, dalam setiap gerak hati. Inilah zikir para kekasih yang hidupnya tak pernah keluar dari namanya. Mereka tidak lagi sekadar menyebut, tapi menjadi saluran tempat Allah menyebut dirinya melalui mereka. Zikir yang sejati merobohkan ilusi diri. Ia menghancurkan kebanggaan, membakar ambisi, dan meleburkan ego dalam kehendak Allah. Orang yang benar-benar tenggelam dalam zikir tak lagi merasa berzikir, sebab yang merasa itu telah lenyap. Yang tersisa hanya kesadaran yang hening, yang terus mengalir tanpa arah. Di saat itu, yang berzikir bukan lagi mulut, bukan pula hati, tapi ruh. Ruh yang telah dibersihkan dari selain Allah. Ruh yang telah mengenal asalnya dan rindu pulang. Ruh yang berzikir bukan untuk mengingat, tapi untuk melebur. Namun untuk sampai ke titik itu, ada jalan panjang yang harus ditempuh. Zikir harus dilatih dengan sabar, harus ditemani dengan diam, harus disucikan dari kepentingan duniawi. Jika zikir masih disisipi keinginan untuk disukai manusia, maka ia belum murni. Jika zikir masih menjadi alasan untuk membanggakan diri, maka ia belum suci. Zikir yang tersambung hanya bisa lahir dari jiwa yang hancur, dari hati yang remuk, dari diri yang tak lagi punya apa-apa selain Allah. Maka zikir bukan milik orang yang kuat, tapi milik orang yang luluh di hadapannya. Seringkali zikir yang paling dalam justru lahir dalam keheningan. Tidak bersuara, tidak tampak, tidak dihafal, tidak ditulis, tapi terasa. Zikir rasa ini tidak bisa diajarkan oleh buku, tidak bisa ditularkan oleh guru, kecuali engkau mengalami sendiri. Ia muncul saat kau berhenti bicara dan mulai mendengar. Saat kau tidak lagi mengulang kata, tapi mengulang pasrah. Di titik inilah, zikir berhenti menjadi upaya dan berubah menjadi keadaan. Kau tidak sedang menyebutnya, tapi kau sedang berada di dalam penyebutannya yang tak pernah berhenti. Zikir adalah kunci pembuka hijab antara dirimu dan Tuhanmu. Tapi kunci itu tidak akan berfungsi jika pintu hatimu masih terkunci dari dalam. Zikir tidak akan tersambung jika engkau masih memegang erat segala selain Allah. Engkau harus merelakan, harus menyerah, harus menyisakan satu nama dalam ruang terdalam dirimu. Ketika engkau berzikir, ucapkanlah namanya perlahan, dengan rasa malu, dengan gemetar, dengan tangis yang tidak diketahui siapapun. Maka nama itu akan menjadi cahaya yang turun perlahan, menyentuh jantung batinmu, menghidupkan nur yang tertidur, membangkitkan ruh yang terlupakan. Bila engkau telah menemukan zikir yang menjadi napas ruhani, maka engkau tidak akan pernah merasa sendiri. Dalam kesepian, engkau ditemaninya. Dalam duka, engkau dipeluknya. Dalam sunyi, engkau disentuh oleh kehadirannya. Dan tidak ada kata yang bisa menggambarkan kenikmatan itu, selain diam yang penuh syukur. Maka jangan buru-buru ingin sampai. Duduklah, diamlah, rasakan. Biarkan zikirmu tumbuh perlahan, seperti cahaya fajar yang menyelinap pelan tapi pasti. Karena zikir bukan tujuan, melainkan perjalanan pulang yang perlahan memusnahkan jarak antara engkau dan dia. Bila zikir tak mengubahmu, maka itu bukan zikir. Tujuan zikir bukanlah untuk sekadar menambah jumlah, melainkan untuk menghapus sekat. Sekat antara engkau dan Tuhanmu. Sekat antara keinginanmu dan kehendaknya. Sekat antara dirimu yang palsu dan dirinya yang maha nyata. Jika setelah lama berzikir engkau masih menyimpan kemarahan, masih mencintai dunia secara berlebihan, masih merasa tinggi, masih ingin dipuji, maka berhentilah sejenak. Dan bertanyalah pada hatimu sendiri, apakah aku benar-benar berzikir atau hanya melafalkan kata-kata suci tanpa hadir sepenuhnya? Zikir bukan mantra. Ia tidak bekerja seperti rumus cepat yang langsung memberi efek. Ia bukan alat tukar yang bisa membelikanmu surga dengan mudah. Zikir adalah proses pelepasan. Semakin dalam zikirmu, semakin ringan kau berjalan. Bukan karena bebanmu berkurang, tapi karena dirimu yang memegang beban itu sudah mulai lenyap.
Jika zikirmu tak membuatmu lebih tenang, lebih rendah hati, lebih sabar, maka ada yang salah. Mungkin karena kau berzikir untuk tujuan selain Allah. Dan zikir yang dipakai untuk selainnya tidak akan sampai padanya. Seorang kekasih Allah tidak hanya berzikir dengan suara, tapi juga dengan akhlak. Lisannya menyebut namanya, tapi hatinya mencerminkan kelembutannya. Zikir membuatnya tunduk, bukan tinggi hati. Zikir membuatnya mudah memaafkan, bukan pendendam. Zikir membuatnya malu saat melihat maksiat dalam diri sendiri, bukan sibuk menunjuk maksiat orang lain. Karena zikir sejati mengantar jiwa kepada pengenalan, dan siapa yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, maka ia akan hancur seluruh keakuannya. Yang tinggal hanya kehambaan yang murni. Namun, banyak yang terjebak pada zikir yang hanya membentuk ritual, bukan perubahan batin. Mereka merasa aman karena telah menghafal sekian banyak wirid, telah mengulang ribuan kali lafaz, telah mengikuti pelatihan ruhani di berbagai tempat. Tapi hatinya tetap keras, sombong tetap ada, rasa memiliki tetap melekat. Bahkan semakin banyak zikir, semakin merasa istimewa. Ini bukan zikir yang menyambung, tapi zikir yang menutup. Karena zikir yang tidak membuatmu tunduk, justru akan mempertebal hijab antara engkau dan Tuhanmu. Ia bukan cermin, tapi dinding. Zikir adalah kunci yang lembut. Ia tidak membongkar hati dengan keras, tapi membukanya perlahan. Hanya hati yang berserah yang bisa dibuka. Maka jangan zikir hanya karena takut neraka atau ingin surga. Berzikirlah karena engkau rindu, karena engkau tidak sanggup jauh darinya, karena engkau malu atas kelalaianmu, karena engkau ingin hancur dalam cinta yang tak bisa dijelaskan. Zikir yang seperti ini akan mengalir bukan hanya saat kau duduk diam, tapi dalam seluruh gerak hidupmu. Menjadi pandangan, menjadi senyum, menjadi langkah yang penuh kasih dan keheningan. Terkadang, zikir yang sejati justru muncul di titik paling gelap kehidupan. Saat engkau tidak punya siapa-siapa lagi untuk diandalkan. Saat dunia menjauh. Saat harapanmu hancur. Saat seluruh usahamu gagal. Di sanalah zikir muncul bukan dari hafalan, tapi dari tangis yang tak bersuara. Dari pasrah yang tak ada kata-katanya. Dari pengakuan yang jujur bahwa engkau lemah, dan hanya Dia yang maha kuat. Disitulah zikir menemukan bentuk tertingginya. Bukan dalam pengulangan, tapi dalam keheningan yang telah menyerah total kepadanya. Jika hari ini zikirmu belum membuatmu berubah, jangan berhenti. Tapi ubahlah cara memandang zikir. Jangan anggap ia sebagai alat, tapi sebagai jalan. Jalan menuju fana, jalan menuju nurnya. Setiap kali menyebut Allah, bayangkan engkau sedang mengetuk pintu cahaya. Mungkin belum dibuka hari ini, mungkin belum terbuka besok. Tapi pintu itu tidak pernah benar-benar tertutup selama engkau masih mengetuk dengan hati yang tulus, dengan jiwa yang ingin kembali, dengan ruh yang telah lelah hidup jauh darinya. Dan pada akhirnya zikir akan membuka pintu itu, bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Suara yang lahir dari rasa zikir yang tersambung bukan tentang mengulang, tapi tentang menyentuh. Ia bukan bunyi yang lahir dari lidah, melainkan suara yang lahir dari rasa. Ketika seseorang menyebut Allah dengan rasa yang hadir, maka seluruh alam semesta pun turut mengucapkan bersama dirinya. Langit mendengarkan, bumi menjadi saksi, bahkan ruh-ruh yang suci akan ikut diam dalam kekhusyukan. Tapi jika Allah hanya keluar dari mulut tanpa ruh, maka ia hanyalah kata di antara ribuan kata yang tak bermakna. Yang mendengar pun tidak tergugah, apalagi yang menyebutnya. Rasa adalah pintu zikir. Tanpa rasa, zikir hanyalah ritual. Ia tidak naik, tidak menembus, tidak menyentuh. Maka selama zikirmu masih terasa hambar, jangan tambahkan jumlah lafaznya. Tambahkan kehadiran hatimu. Duduklah lebih dalam. Diamlah lebih lama. Lepaskan genggaman atas dunia yang kau pegang erat. Karena selama hati masih memeluk dunia, zikir tak akan pernah turun dari langit kesadaran. Rasa dalam zikir tidak bisa diciptakan oleh teknik, tapi hanya muncul saat engkau jujur kepada dirimu sendiri, bahwa engkau butuh Allah, bukan hanya mengenalnya dari kata-kata. Ketika rasa hadir, maka zikir menjadi getaran, bukan getaran suara tapi getaran ruh. Seperti gemuruh halus yang bergerak dari dada,
lalu menyebar ke seluruh tubuh. Tubuh menjadi ringan, nafas menjadi dalam, pikiran menjadi diam. Dan dalam diam itulah muncul rasa malu. Malu karena selama ini menyebut namanya tanpa hadir. Malu karena menjadikan zikir hanya sebagai rutinitas, bukan sebagai penghambaan. Tapi dari malu itu lahir cinta. Cinta yang tidak berisik. Cinta yang menundukkan, yang meneteskan air mata, yang menghilangkan semua keakuan. Zikir yang berasal dari rasa tidak perlu teriak. Bahkan bisikan pun cukup. Karena Allah tidak di luar, tapi begitu dekat, lebih dekat dari urat leher. Maka mengapa kau berteriak jika yang kau panggil sudah ada di dalam dirimu? Disinilah letak kehalusan makrifat zikir. Kau tidak lagi mengucap karena ingin didengarnya. Kau mengucap karena hatimu tidak tahan jika tidak menyebutnya. Seperti seseorang yang sedang jatuh cinta, yang tak bisa berhenti menyebut nama kekasihnya, meski kekasih itu tak jauh, bahkan diam-diam sedang menatapnya dari dekat. Namun tidak semua orang bisa langsung masuk ke rasa ini. Sebagian akan mengeluh, aku sudah berzikir lama tapi rasanya masih hampa. Ketahuilah, rasa dalam zikir itu bukan hadiah yang diberikan kepada yang tergesa. Ia adalah karunia yang hanya datang kepada yang sabar dan ikhlas. Seringkali, rasa tidak muncul karena kita terlalu ingin cepat merasa. Kita sibuk mengejar rasa, tapi lupa membersihkan diri. Padahal rasa bukan untuk dikejar, tapi untuk ditunggu dalam sujud yang tulus. Dalam duduk yang lama, dalam diam yang sabar, dalam tangis yang jujur. Rasa zikir akan datang saat Allah mengizinkan. Dan saat ia datang, engkau akan tahu bahwa zikir bukan milikmu. Bukan karena usahamu, bukan karena hafalanmu, tapi karena kelembutannya yang menyentuh hatimu yang telah berusaha bersih. Dan di titik itu, engkau akan paham, ternyata selama ini yang berzikir bukan hanya aku, tapi Dia sedang memperdengarkan namanya melalui diriku. Zikirmu menjadi gema dari suaranya yang tak pernah padam. Ruhmu hanya menjadi pantulan dari cahayanya. Dan engkau akan tenggelam, bukan dalam kata, tapi dalam rasanya. Maka, jangan buru-buru merasa berhasil, dan jangan putus asa jika belum merasakan. Teruslah berzikir, tapi ubahlah caramu duduk. Jangan duduk untuk menyelesaikan jumlah. Duduklah untuk pulang, duduklah dengan rindu, duduklah dengan seolah-olah ini adalah zikir terakhirmu. Biarkan zikirmu menjadi bisikan yang perlahan, tapi penuh. Bukan dari mulut, tapi dari jiwa. Sebab zikir yang tersambung adalah suara rasa. Dan rasa yang paling jujur selalu berasal dari hati yang telah lelah mencintai selain Allah. Nafas adalah zikir yang tersembunyi. Tak semua zikir harus keluar dari mulut. Ada zikir yang tidak bersuara, tidak berlafaz, tidak pula diulang dalam bentuk kata, tapi tetap mengalir, lembut, halus, dan tak terputus. Itulah zikir nafas. Zikir yang tidak terlihat, tapi menghubungkan seluruh kesadaranmu kepadanya. Nafas adalah pintu yang disediakan oleh Allah agar ruh tetap terhubung dengan asalnya. Sebab ruh masuk ke tubuh manusia melalui tiupan nafas ilahi. Maka tak aneh jika jalan kembali menujunya juga terletak pada nafas yang disadari. Zikir yang paling sunyi ini bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dirasakan. Perhatikan nafasmu saat engkau duduk diam. Saat kau tarik nafas, siapa yang mengizinkan udara itu masuk? Saat kau hembuskan, siapa yang mengatur keluarnya? Bukankah hidup dan mati terletak di antara dua nafas itu? Maka jangan remehkan zikir yang tersembunyi dalam nafas, karena di dalamnya ada rahasia penyambung antara jasad dan ruh. Ketika engkau berzikir melalui nafas dengan sadar, maka seluruh tubuhmu ikut mengingatnya. Jantung berdetak dalam ritme zikir. Sel-sel tubuh mengikuti irama tasbih. Bahkan kesadaranmu mulai meluruh dan hanya satu nama yang tersisa dalam hening, Allah. Zikir melalui nafas bukan hanya praktik, tapi perjalanan ke dalam. Ia bukan alat untuk merasa tenang, tapi sarana untuk pulang. Zikir ini tak memerlukan suara keras, tidak juga banyak lafaz. Yang dibutuhkan hanyalah kehadiran penuh. Sadar saat menghirup, sadar saat menghembuskan. Dan di antara keduanya ada ruang kosong yang hening. Itulah tempat zikir sejati bersembunyi. Di sanalah ruh mendengar panggilan yang tak bersuara. Dan saat zikir sudah menyatu dengan nafas,
maka engkau tidak lagi perlu mengingat Allah karena engkau sudah tidak pernah lupa. Sebagian orang mengira bahwa zikir harus dilafalkan agar sah. Mereka lupa bahwa ruh mendengar bukan dengan telinga dan Allah tidak menunggu suara tapi menanti kehadiran. Dalam zikir nafas tak ada yang tampak, tidak ada gerakan mulut, tidak ada hitungan jari, tapi yang terjadi di dalam jauh lebih dahsyat. Sebab dalam diamnya tubuh, ruh sedang memanggil asal cahayanya. Seperti seorang anak yang berjalan dalam hening menuju pelukan ibunya. Ia tidak berkata-kata, ia hanya berjalan penuh rindu. Dan Allah yang maha mengetahui isi hati, menyambut hambanya bahkan sebelum lidah sempat menyebutnya. Saat zikir telah menyatu dalam nafas, engkau mulai menyadari sesuatu yang luar biasa. Bahwa seluruh hidupmu ternyata adalah zikir. Bahkan saat engkau makan, berjalan, bekerja, atau tidur, jika nafasmu tetap dalam kesadaran, maka seluruh kegiatanmu menjadi ibadah. Ini bukan retorika, tapi realitas ruhani. Karena zikir sejati bukan hanya tentang ritual tertentu, tapi tentang kehadiran kesadaran dalam setiap detik keberadaanmu. Kau tak lagi membagi waktu antara dunia dan akhirat. Semuanya menjadi satu. Satu nafas yang terus menyebut namanya, meski tak terdengar oleh siapapun. Tapi untuk sampai pada titik ini, diperlukan kebersihan hati yang mendalam. Nafas bisa menjadi zikir hanya jika ia tidak lagi dipenuhi keluhan, ketakutan, dan keserakahan. Maka sebelum berzikir melalui nafas, kosongkan dulu dadamu dari dunia. Sucikan nafasmu dari amarah dan nafsu. Lalu biarkan setiap helaan nafas menjadi zikir tanpa suara. Pelan tapi dalam, dan engkau akan merasakan bahwa yang bergerak bukan lagi paru-parumu, tapi hatimu. Bukan hanya udara yang masuk, tapi cahaya. Bukan hanya oksigen, tapi rasa tunduk, pasrah dan mencinta. Zikir yang paling tinggi bukanlah zikir yang paling banyak dilafalkan, tapi yang paling dalam dirasakan. Dan zikir nafas adalah gerbang masuk menuju rasa yang tak terucap. Di titik itu, engkau tak lagi tahu siapa yang berzikir, dirimu atau dia yang berzikir melalui dirimu. Nafas menjadi kendaraan dan ruh menjadi penumpangnya. Kau tidak lagi mengendalikan arah karena engkau telah melepas kendali. Dan disitulah zikir tidak lagi menjadi kegiatan, tapi menjadi keadaan. Suatu keadaan fana di mana hanya Allah yang ada. Nafas adalah puisi cinta paling sunyi yang ditulis langsung oleh sang kekasih di dalam tubuhmu. Diam, zikir yang tertinggi. Ada satu bentuk zikir yang paling tidak terlihat, paling tidak terdengar, tapi justru paling dalam dan paling murni. Diam. Diam yang bukan karena kehilangan kata, tapi karena kehilangan diri. Diam yang bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tapi karena kesadaran bahwa semua kata telah gagal menggambarkannya. Zikir dalam bentuk diam adalah keadaan ruhani di mana tidak ada lagi kata yang sanggup mewakili rasa. Di situ bukan hanya suara yang berhenti, tapi juga pikiran, perasaan, dan bahkan keinginan. Yang tersisa hanyalah kehadiran yang utuh, yang pasrah total, yang tidak lagi memerlukan apa-apa. Dalam diam, suara zikir menjadi paling jernih. Bukan dari mulut, tapi dari dalam kesadaran. Sebab suara mulut masih bisa dikendalikan, disesuaikan, bahkan dipalsukan. Tapi diam tidak bisa. Diam memaksa jiwa untuk berhadapan dengan dirinya sendiri. Maka tidak heran jika sebagian kekasih Allah memilih sunyi sebagai tempat zikirnya. Mereka tidak berbicara banyak, tidak menampakkan diri, tidak memimpin majelis yang ramai. Tapi di balik keheningannya, ruh mereka berzikir dengan kekuatan yang lebih dalam dari suara siapapun. Karena diam mereka adalah limpahan dari zikir yang telah menyatu dengan rasa. Diam bukan kebekuan, tapi kedalaman. Diam bukan kekosongan, tapi kepenuhan. Diam adalah bahasa para kekasih yang telah menemukan makna di balik huruf-huruf. Mereka tidak lagi sibuk mengucap karena hatinya telah penuh oleh kehadirannya. Mereka tidak lagi merasa perlu menyebut namanya karena namanya telah menetap dalam seluruh getaran jiwa mereka. Bahkan napas pun tak lagi terdengar karena seluruh gerak menjadi pasrah. Inilah makom diam dalam zikir, makom di mana engkau tidak lagi mencari-cari Allah,
karena engkau telah larut dalamnya. Tapi jangan salah mengira. Diam ini bukan diam malas, bukan diam karena putus asa, bukan pula diam karena bosan. Ini adalah diam yang sadar, diam yang tercerahkan, diam yang fana. Seperti malam yang tidak bersuara tapi mengandung keagungan, seperti samudra yang diam di permukaan tapi menyimpan kedalaman tak terukur. Seperti detik sebelum hujan turun, diam itu terasa berat karena mengandung keberadaan penuh. Dan dalam diam seperti itu, zikir tidak lagi perlu diucapkan karena zikir telah menjadi keadaan. Bukan kau yang menyebutnya, tapi seluruh wujudmu telah berubah menjadi penyebutan itu sendiri. Terkadang dalam zikir kita terlalu banyak bicara, terlalu banyak keinginan, terlalu banyak harapan yang disisipkan ke dalam lafaz. Kita berkata, Allah, Allah. Tapi dalam hati berharap sesuatu selain dia. Kita menyebut namanya tapi ingin dunianya. Maka Allah mendiamkan kita, membiarkan kita letih dengan suara sendiri. Sampai akhirnya saat suara itu habis, kita pun jatuh diam. Dan disitulah baru kita benar-benar zikir. Saat tidak ada lagi yang kita minta, tidak ada lagi yang kita bicarakan. Hanya ada satu perasaan yang tinggal. Aku butuh engkau, bukan yang lain. Dalam diam yang fana, engkau tidak bisa menjelaskan apa yang kau rasakan. Karena kata akan selalu gagal menampung cahaya. Kau hanya tahu bahwa engkau hadir di hadapannya, tanpa batas, tanpa nama, tanpa jarak. Tak ada lagi aku, tak ada lagi peran, tak ada lagi ingatan tentang siapa dirimu sebelumnya. Yang ada hanyalah keheningan yang begitu luas, dan di dalamnya terasa sekali. Allah sedang menyentuh hatimu, tanpa suara, tanpa cahaya menyilaukan. Hanya rasa yang sangat dalam, yang tak bisa dituliskan, tak bisa dipindahkan, tak bisa dijual belikan. Itu adalah zikir murni dari ruh yang telah selesai mencari. Jadi jika engkau ingin tersambung dalam zikirmu, belajarlah untuk diam. Belajarlah untuk duduk lama tanpa berkata-kata. Belajarlah untuk tidak tergesa. Biarkan zikir itu turun perlahan dari mulut ke hati, dari hati ke rasa, lalu dari rasa ke diam. Dan ketika zikirmu sampai ke diam, maka engkau tidak lagi perlu bersuara. Sebab seluruh semesta telah cukup menjadi gema kehadirannya. Diam itu akan menjadi rumah, dan di dalamnya kau akan tahu, zikir bukan lagi sebuah aktivitas, ia telah menjadi eksistensi. Ketika yang berzikir telah tiada, tahukah engkau bahwa pada akhirnya zikir akan membawamu kepada kehampaan dari dirimu sendiri? Bahwa siapapun yang bersungguh-sungguh dalam zikirnya akan mencapai satu titik di mana ia tidak lagi merasa sedang berzikir. Karena ia sendiri telah hilang. Tidak ada lagi aku yang menyebut namanya. Tidak ada lagi aku yang berharap pahala. Tidak ada lagi aku yang ingin mendapatkan sesuatu. Di saat itu yang tersisa hanyalah zikir itu sendiri. Yang hidup hanyalah namanya. Dan kau lenyap dalamnya. Inilah maqam fana dalam zikir. Bukan sekadar tenggelam dalam rasa khusyuk, tapi lebur dalam wujudnya. Zikir tidak lagi menjadi aktivitas, melainkan menjadi keadaan yang menyerap seluruh eksistensimu. Kau tidak lagi menyebut Allah dengan mulut, tidak pula dengan hati, tapi seluruh dirimu menjadi gema dari nama itu. Bahkan ketika kau tidak berbicara, zikir tetap berlangsung. Bahkan saat kau tidak sadar, ruhmu tetap memancar dalam ingatan akannya. Karena zikir itu bukan dari luar ke dalam, melainkan dari dalam ke asal. Dalam keadaan fana, tak ada lagi pemisah antara zikir dan yang dizikirkan. Seperti air yang telah bercampur dengan air, tak mungkin dipisahkan lagi. Seperti cahaya yang telah menyatu dengan cahaya, tak ada batas. Zikir yang fana bukanlah tentang ekstasi spiritual yang meledak-ledak, bukan tentang pengalaman yang ingin dibagikan, bukan pula tentang kesaktian yang ingin ditunjukkan. Ia justru membawa seseorang ke dalam kesunyian total. Karena ia tahu, semua ini bukan tentang dirinya. Semua ini tentang dia, dan hanya dia. Orang yang telah fana dalam zikir tidak lagi berambisi untuk menjadi guru, tidak ingin dikenal, tidak ingin mengajarkan apa-apa. Bahkan ia tidak tahu bahwa dirinya sedang dalam maqam fana. Ia hanya merasa, aku tidak ada, hanya dia yang ada. Maka jangan heran jika para kekasih Allah yang paling tinggi justru tampak paling biasa. Mereka tidak banyak bicara,
tidak banyak menampakkan diri, tidak punya gelar apa-apa. Tapi saat engkau dekat dengan mereka, hatimu bergetar, karena ruh mereka telah kosong dari selain Allah. Dan kekosongan itulah yang dipenuhi oleh nurnya. Fana bukan hilangnya kesadaran, tapi hilangnya keakuan. Seseorang tetap bisa berjalan, makan, bekerja, berkeluarga, tapi ia tidak merasa memiliki semua itu. Ia menjadi seperti cermin, apapun yang datang padanya hanya dipantulkan, tidak disimpan, tidak digenggam, semua mengalir. Ia hadir, tapi tak terikat. Ia hidup, tapi bukan lagi atas nama dirinya. Ia menyebut namanya, tapi tak merasa sebagai penyebut. Ia menjadi jalan zikir itu sendiri. Inilah puncak dari perjalanan, ketika zikir telah menjadi jembatan yang menghilangkan si penyebut. Namun jalan menuju fana tidak mudah. Ia bukan hasil dari banyaknya latihan, tapi dari banyaknya pelepasan. Bukan tentang seberapa banyak engkau mengulang lafaz, tapi seberapa dalam engkau sanggup menghapus dirimu sendiri. Ego, kehendak, keinginan, nama baik, pencapaian spiritual, semuanya harus dilepas satu persatu. Sampai akhirnya engkau benar-benar telanjang di hadapan Allah. Tidak membawa apa-apa, tidak menyembunyikan apa-apa. Dan ketika engkau telah kehilangan semuanya, barulah engkau ditemukan olehnya. Fana bukan akhir, ia adalah lenyapnya hijab. Setelah itu barulah seseorang bisa benar-benar mengenal. Barulah zikirnya menjadi hidup. Barulah ia menjadi saluran, bukan pengklaim. Maka jika zikirmu hari ini masih terasa tentang aku yang berzikir, teruslah berjalan. Hapus sedikit demi sedikit. Rendahkan suara, heningkan hati, kosongkan niat. Lalu biarkan dirimu hancur dan hilang dalam namanya. Karena ketika yang berzikir telah tiada, maka yang tersisa hanyalah Allah yang menyebut dirinya melalui dirimu. Dan itulah zikir yang sejati. Hidup dalam zikir, mati dalam cahayanya. Setelah perjalanan panjang zikir, membawa ruh menyusuri lorong-lorong sunyi dalam dirinya sendiri, maka tibalah ia di satu keadaan yang disebut baqa, tetap dalam Allah. Bila fana adalah lenyapnya diri, maka baqa adalah tetapnya kesadaran di dalam nurnya. Zikir bukan lagi kegiatan spiritual yang dilakukan dalam waktu tertentu, tetapi menjadi cara hidup. Bukan karena dipaksakan, bukan karena diprogram, tetapi karena tidak ada cara lain untuk hidup kecuali dalam ingatan kepadanya. Setiap nafas adalah zikir, setiap langkah adalah kembali, setiap hening adalah pelukan. Orang yang telah hidup dalam zikir tidak menunjukkan apa-apa. Ia tidak ingin dilihat sebagai ahli zikir. Ia tak memiliki ambisi untuk diakui sebagai arif. Justru ia menyembunyikan rahasia hubungannya dengan Allah sebaik-baiknya, agar tetap murni, agar tidak dikotori oleh tepuk tangan manusia. Ia tahu bahwa zikir bukan panggung. Zikir bukan kemuliaan duniawi. Ia adalah ruang sunyi antara hamba dan kekasihnya, di mana hanya cinta yang berbicara dan hanya kerendahan hati yang bisa berdiri di sana. Maka jangan tertipu oleh penampilan. Yang terdalam seringkali paling tersembunyi. Tanda zikir telah hidup dalam diri seseorang bukanlah banyaknya kata, tetapi lembutnya jiwa. Ia menjadi tenang, mudah memaafkan, tidak reaktif, tidak sibuk membalas keburukan. Karena ia tahu, semua yang ia temui hanyalah bayangan dari Allah. Setiap orang yang menyakitinya adalah ujian cinta. Setiap peristiwa yang mengguncangnya adalah ketukan untuk kembali. Dan setiap keberhasilan yang datang tidak membuatnya merasa tinggi, karena ia tahu bahwa tidak ada satu pun berasal dari dirinya. Semua dari Allah dan semua akan kembali kepadanya. Ketika zikir telah menyatu, maka kematian bukan lagi hal yang ditakuti. Sebab bagi mereka yang telah hidup dalam zikir, kematian hanyalah perubahan bentuk, bukan perpisahan. Ia bukan akhir, tapi kelanjutan. Zikir yang dibawa dalam hidup akan menjadi cahaya yang menuntun saat ruh keluar dari tubuh. Dalam detik-detik terakhir mereka tidak gelisah, tidak resah, sebab mereka sudah biasa hidup dalam kehadirannya. Bahkan saat malaikat mencabut nyawa, zikir masih mengalir. Mungkin tak terdengar oleh manusia, tapi ruh itu tahu. Ia sedang dipanggil pulang. Jangan tunggu tua untuk berzikir. Jangan tunggu selesai urusan dunia untuk menyebut namanya. Karena zikir bukan tambahan hidup, tapi inti hidup. Ia bukan pelengkap, tapi pusat.
Jika engkau mengakhirkan zikir, maka engkau menunda kepulanganmu sendiri, sementara dunia ini tidak menunggumu. Setiap hari yang berlalu adalah satu langkah lebih dekat menuju kematian. Maka jadikan zikir sebagai perisai dan pelita. Perisai dari gelapnya nafsu. Pelita yang menuntun langkah ruh agar tidak tersesat dalam kabut dunia. Namun ingatlah, zikir bukan sekadar teknik. Ia adalah keikhlasan yang tak bisa dipaksakan. Jika hari ini engkau belum merasa tersambung, jangan putus asa. Duduklah lagi, diamlah lagi, hadapkan hatimu. Ucapkan namanya perlahan, dengan rasa rindu yang tak terbentuk dalam kata. Tidak apa-apa menangis, tidak apa-apa hening, tidak apa-apa gagal mengulang. Karena yang dilihat olehnya bukanlah jumlahnya, tapi hatimu. Dan siapa yang hatinya tulus menyebutnya, maka Allah akan menyebut hamba itu di sisinya. Dan sebutan dari Allah lebih agung dari seluruh zikir manusia. Zikir sejati bukan hanya tentang lisan yang bergerak, tapi tentang ruh yang pulang. Jika selama ini kita merasa jauh dari Allah, bukan karena Dia menjauh, tapi karena kita belum benar-benar hadir, maka marilah kita kembali. Tidak perlu menunggu momen istimewa. Momen paling istimewa adalah saat ini. Saat engkau diam, saat engkau sadar, saat engkau menyebut namanya, bukan karena kewajiban, bukan karena rutinitas, tapi karena cinta. Dan cinta sejati selalu ingin menyatu. Maka zikirlah hingga kau lenyap. Zikirlah hingga kau hidup dalam cahaya. Zikirlah hingga yang tersisa bukan lagi engkau, tapi hanya Allah yang terus menyebut dirinya. Melalui dirimu yang telah hancur dan dibangkitkan kembali dalam nurnya yang abadi.